menjadi bersama-sama dengan kami, memberikan damai sukacita bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Segala pekerjaan kuasa setan, kuasa iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah bekerja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan dulu sambil kita nyanyi pujian Tuhan adalah gembalaku. Pada
meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kuncinya kita ada sampai pada malam hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Semua sehat-sehat? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini untuk sebagian refnya saja. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menenangkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena segala pujian syukur terima kasih Bapa, kami naikkan ke hadapan-Mu malam ini, bahwa Tuhan adalah gembala kami yang akan selalu menuntun kami di jalan-Mu yang benar ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua tanah hati umat-Mu untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Ya, ini yang saya sudah siapkan tiba-tiba hilang dari sini. Mungkin ada yang masuk ke sini, ya geser. Ya. Baik, kita kembali kepada Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Langsung hilang bahannya dari sini. Baik, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca ayat firman Tuhan ini bersama. Baik, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terus itu dikatakan, jadi saya hafal ayat-ayatnya. Biarlah kamu dipergunakan sebagai batu-batu
yang hidup bagi suatu pembangunan rumah rohani. Iya. Jadi kita melihat bahwa pola keimamatan itu, ya, selanjutnya adalah Tuhan mau menjadikan kita sebagai batu yang hidup, ya, untuk pembangunan sebuah batu rohani, rumah rohani bagi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pola keimamatan kita jadi keberadaan kita itu maunya Tuhan, kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai apa? Batu-batu yang hidup. Iya. Batu-batu yang hidup, saudara kasih dalam Tuhan, dalam posisi sebagai imam-imam itu. Iya. Yang apa? Yang mempersembahkan doa syafaat kepada Tuhan. Jadi baik untuk kita sudah bicara kemarin hari Rabu tentang diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan di dalam jemaat saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melakukan itu lebih luas lagi kepada banyak orang, termasuk saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita, untuk suku kita, bahkan seluruh dunia. Jadi keberadaan kita sebagai imam di situ, saudara, mampu menjangkau keseluruhannya. Iya, saudara yang dikasih dalam Tuhan berada entah di gereja ini, entah di rumah saudara, itu bisa melakukan jangkauan yang luas. Saudara jadi apa di situ? Saudara menjadi batu rohani yang hidup untuk apa? Untuk suatu pembangunan rumah rohani begitu. Iya. Saudara, yang jangkauannya saudara kasih dalam Tuhan adalah mampu menjangkau seluruh dunia. Jadi bukan hanya bicara lagi tentang keluarga, saudara kasih dalam Tuhan, pribadi saudara, jemaat ini saudara kasih dalam Tuhan, suku kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia jangkauannya. Begitu saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Saya minta tolong kasih kisah kemarin. Iya. Jadi seperti itu, dan kita akan melihat saudara kasih dalam Tuhan, iya, dalam kitab Wahyu lagi, iya, dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-6, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Ya, Wahyu pada pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-10. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca ayat ini, ya, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Ya, kita baca 2-3. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, dilihat oleh Yohanes pada pasal yang ke-5 ini bahwa saudara, Tuhan membuat kita menjadi suatu kerajaan. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini saudara akan lagi terjadi ketika kita sekarang ini sudah berada, saudara kasih dalam Tuhan, dalam langit baru dan bumi baru. Nah, dikatakan bahwa kita akan dibuat oleh Tuhan menjadi suatu kerajaan yang pertama. Yang kedua sebagai imam-imam. Lalu yang ketiga, saudara perhatikan di situ, adalah memerintah sebagai raja di bumi, katanya, saudara kasih.
Nah, kata bumi di situ bukan bumi yang sekarang ini. Iya. Jadi saya sepakat. Jadi dalam kerajaan surga, iya, Tuhan akan membuat kita sebagai suatu kerajaan. Yang kedua adalah Tuhan menjadikan kita sebagai imam-imam di situ bagi Allah. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menjadikan kita, saudara perhatikan di situ, Ia akan memerintah sebagai raja di bumi. Kata di bumi di situ bukan di bumi yang sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi dalam bagian ini dikatakan karena langit dan bumi di mana kita ini berada dikatakan bahwa akan dimusnahkan oleh Tuhan, akan dibinasakan oleh Tuhan, akan hilang kata firman Allah. Oleh apa? Oleh nyala api Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saudara dalam Tuhan, langit bumi yang dimaksudkan di situ adalah bumi langit baru yang bukan yang sekarang ini, saudara. Tetapi adalah bicara tentang apa? Kerajaan surga. Nah, di situ kita menjadi apa, saudara? Akan memerintah bersama-sama dengan Yesus sebagai apa? Sebagai raja, katanya, saudara. Muncul pertanyaan, saudara dalam Tuhan, adalah selama berapa lama? Dijelaskan dalam Wahyu pasal yang lain adalah selama 1000 tahun damai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ayatnya ini hilang dari saya punya ini, ya hilang ada berapa banyak bagian. Saudara, di situ kita akan menjadi raja-raja yang akan memerintah kata firman Allah bersama-sama dengan Kristus, di mana tidak ada lagi katanya air mata di situ, tidak ada lagi kesusahan di situ, saudara yang dalam Tuhan. Dan kita berada di tempat di surga itu di mana Kristus Yesus sendiri dalam kemuliaannya itu yang menjadi cahaya yang saudaraku menyinari suasana surga itu, saudara yang dalam Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang mengalami kebangkitan pada kebangkitan yang pertama itu. Iya, dan mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Jadi saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kematian pertama. Kematian pertama itu adalah berpisahnya kita, saudara dalam Tuhan, dari tubuh jasmani seperti orang yang sudah mati, itu kematian pertama, saudara. Nah, ada kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu dalam Alkitab bicara tentang orang akan masuk ke dalam neraka. Itu kematian yang kedua. Nah, sekarang dikatakan berbahagialah orang yang mengalami kebangkitan yang pertama. Saudara yang dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada 2 kali kebangkitan. Kebangkitan yang pertama itu adalah khusus bagi orang-orang yang selamat sebagai apa di situ? Yang sebagai sebuah kerajaan Allah, dan juga yang jadi imam-imam bagi Allah, dan juga yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus, saudara-saudara, dalam 1000 kerajaan damai itu, saudara yang dalam Tuhan. Iya, itu khusus untuk orang-orang yang selamat, saudara yang dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak selamat di situ, saudara, tidak dibangkitkan. Nanti pada kebangkitan yang kedua itu adalah khusus kebangkitan bagi orang-orang yang tidak selamat, saudara dalam Tuhan, yang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kemudian mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka dan dimasukkan ke dalam lautan api yang kekal itu, saudara dalam Tuhan. Apa namanya? Seperti itu, saudara dalam Tuhan. Nah, sekarang untuk kita menjadi imam-imam bagi Allah, menjadi sebuah kerajaan di dalam surga bersama dengan Tuhan, dan yang akan memerintah selama 1000 tahun damai itu, saudara dalam Tuhan. Keimamatan itu bukan nanti di sana, tetapi keimamatan itu adalah dimulai dari mana? Dimulai dari sini,
di dunia, di tempat kita sekarang ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sudah lihat Rabi lalu bahwa keimamatan itu dimulai dari mana? Dari Israel ketika mereka ada di padang gunung Sinai, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Iya. Sampai kepada mana? Sampai Tuhan datang. Bukan saja sampai Tuhan datang, tetapi sampai nanti kita berada di dalam kerajaan surga, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebab itu pola keimamatan ini harus terbangun, saudara. Kalau saudara menjadi imam-imam sebuah kerajaan dan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga, itu diawali dari sekarang ini. Diawali selama kita berada atau hidup di dunia ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebab semua apa yang kita kerjakan dan lakukan dalam keimamatan sekarang ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nanti akan kita lihat kalau sekarang adalah kita, tetapi nanti di sana kita menjadi sebuah kerajaan kata firman Allah. Dan Kristus, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai Imam Agung yang ada di situ, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ia katakan kalau kita buat sekarang ini, saudara yang dikasihi, saudara perhatikan akan saudara diberi sebuah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, otoritas atau sebuah pembalasan daripada Tuhan. Karena apa? Akan memerintah sebagai apa? Raja-raja bagi Kristus. Jadi Yesus sebagai raja terbesar, dan kita ini akan menjadi raja-raja yang akan memerintah, saudara-saudara, bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Malam ini kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab Tuhan mau menggunakan kami sebagai batu-batu yang hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani. Oh Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, keimamatan kepada-Mu selama kami masih hidup di dunia ini, Bapa. Bapa di surga, kepada-Mu lah kami bawa setiap pribadi kami, dan jadikanlah kami semua sebagai imam-imam Tuhan, mulai dari diri kami pada dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan membuat kami menjadi sebuah kerajaan bagi Tuhan, sebuah imamat bersama dengan Tuhan, bahkan akan memerintah sebagai raja-raja, dan Yesus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan. Mari Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati seluruh jemaat-Mu malam ini, Bapa. Dan biarlah Tuhan yang memberi kami semua kekuatan kemampuan, Tuhan, menjadi imam-imam Tuhan mulai dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan yang menghidupkan, memeteraikan firman-Mu di dalam hati seluruh jemaat Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Tiba saja kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati umat-Mu dan persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Tuhan, sampai kita persembahan dan nyanyi betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku.
Opinus Manurung di gereja. Kemudian untuk hari Jumat keluarga Andis Lumban Raja juga di gereja. Baik, Tuhan berkati, bagi kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memakai kami semua menjadi batu-batu hidup Tuhan bagi pembangunan rumah rohani, khususnya bagi GPDI Agape Tiga Raksa Bapa. Berkatilah semua persembahan umat-Mu Tuhan. Kuduskanlah ya Bapa, Tuhan Allah sumber segala berkat yang memberkati segala pekerjaan usaha umat-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya umat akan kembali ke rumah Tuhan, menyertai mereka, tibahkan di rumah dengan segala selamat, memasuki sepanjang malam. Berikanlah pembaringan tidur yang nyenyak daripada-Mu. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai
sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermaya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat malam.